Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Bersama saya Trianto untuk menyampaikan renungan pagi yang akan menjadi dasar atau landasan kekuatan bagi kita sebelum memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Untuk itu, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara terkasih untuk menyatukan hati dan pikiran kita terlebih dahulu di dalam doa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Puji syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan kemurahan yang sudah berkenan menjaga, menyertai, serta melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi ini untuk beristirahat. Hingga pagi ini kami pulih Engkau segarkan kembali. Bapa, izinkan pagi ini kami menerima firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, agar kami boleh memiliki kekuatan dan pegangan sebagai landasan dalam kami melangkah. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh tetap berada pada jalan-Mu. Amin. Sapaan dan renungan pagi ini terambil dari Injil Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat 14 yang demikian sabdanya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Kristus, judul renungan pagi ini adalah ditebus untuk beribadah. Seorang anak bertekad untuk belajar sungguh-sungguh agar menjadi orang yang sukses, berbakti, dan menyenangkan ibunya. Mengapa ia bertekad seperti itu? Sebab sejak ayahnya meninggal, ibunya sungguh-sungguh berjuang dan berkorban untuk anaknya.
baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan sekolahnya. Jika pengorbanan orang tua saja mampu mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang baik dan berbakti, bagaimana kita menghayati pengorbanan Kristus? Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14 menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah imam besar. Seorang imam besar di kalangan orang Yahudi bertugas sebagai pengantara yang mengaturkan pengorbanan atau persembahan perdamaian dari umat kepada Allah. Yesus Kristus bukan sekedar imam besar, namun juga imam besar yang agung. Karena ia mempersembahkan dirinya sebagai korban perdamaian. Melalui darahnya yang tercurah, umat Tuhan mendapatkan anugerah hidupnya ditebus. Penulis Ibrani mengajak kita untuk menghayati betapa berharganya karya penebusan yang dilakukan Kristus bagi umatnya. Karya penebusan Kristus tersebut telah menyucikan nurani manusia dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Apakah karya penebusan yang dilakukan Kristus bagi kita juga merupakan anugerah yang berharga bagi kita? Jika ya, maka harus kita tunjukkan melalui hidup kita. Kita harus bisa menjaga diri dan hidup kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam tanggung jawab di tengah keluarga, pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, harus kita hayati sebagai wujud bakti dan ibadah kita kepada Tuhan. Dengan demikian, orang lain akan tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Allah, Sang Penyelamat yang penuh kasih dan anugerah. Amin. Refleksi kita pagi ini adalah: sudahkah hidup kita menjadi beribadah kepada Tuhan? Atau sekedar kita jalani demi kebutuhan dan kesenangan pribadi? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Ampunilah kami apabila tidak menyadari akan panggilan kami, dan kami bertindak seturut keinginan hati kami. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami, agar hidup sepenuhnya menjadi ibadah kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pancaran fajar pagi ini seperti pancaran semangat baru. Marilah kita awali pagi ini dengan bersyukur akan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini, karena Ialah
yang selama ini selalu menopang kita. Kita sambut hari yang baru ini dengan senyuman, semangat, hati yang baik, dan penuh sukacita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.